Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Gemini, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari kemudian berikut, kemudian di situ dan ada di sini ya. Nah ini Three of Pentacles, Ace of Pentacles, kemudian di sana dan waduh ini ya. Lihat gini, kamu nampaknya mau berdrama ini ya. Ada niatannya kamu mau berdrama dengan si dia. Jadi kayak kamu itu tuh sebenarnya pengen dicegah ya sama si pasangannya kamu ini. Jadi kayak seolah-olah kamu mau melakukan sesuatu, kamu mau mengambil tindakan gitu ya, yang dimana tindakan kamu itu tuh bisa mempengaruhi si pasangannya kamu, supaya dia merasa dia takut kehilangan kamu, supaya dia merasa dia harus membentuk dirinya dia untuk lebih cinta lagi sama kamu, untuk lebih sayang lagi sama kamu, untuk lebih memikirkan lagi tentang masa depannya kalian gitu ya. Jadi kayak kamu berdrama untuk memancing seseorang ini dalam hal yang positif sudah pasti ya, dalam hal yang positif, dimana hal positif itu tuh yang ya kamu sadari bahwa ini bukan hanya akan baik untuk kamu tetapi juga baik untuk dirinya gitu ya. Jadi kayak misal kalau kalian masih pacaran, kamu nggak mau hubungan pacaran kalian ini tuh hanya sebatas pacaran doang gitu ya. Kamu mau hubungan pacaran ini tuh sebagai simulasi, sebagai persiapan agar kalian bisa berumah tangga gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah hubungan yang masih PDKT, kamu tidak mau ini hanya mentok-mentoknya di PDKT biar bisa cepet gitu. Maksudnya kamu cepet masuk ke level yang lebih serius lagi, yaitu pacaran. Nah di sana ya kamu ingin bertumbuh, berkembang relationship bersama dengan si dia gitu ya. Karena kamu udah ngerasa juga ada kecocokan ya antara kamu dengan si seseorang ini gitu loh ya. Dan satu lagi di sini tuh kamu kan memang bukan mencari hanya sebatas pacar ya. Kamu memang mencari calon suami atau calon istri. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kamu sudah berinteraksi sekian waktu dengan dia gitu ya, kamu lebih nyari-nyari di sini, nyari-nyari mana yang nyambungnya, mana yang kliknya di hubungan kalian daripada perbedaan gitu ya. Dan bahkan ada beberapa dari kaum Gemini, kamu bisa nih merubah dirinya kamu gitu ya, agar bisa cocok untuk dia gitu loh. Misal tadinya kamu ini tuh cewek tomboy gitu ya, kayaknya dia ini tuh seneng sama cewek feminim. Mulai kamu ngurang-ngurangi sifat tomboynya kamu itu, mulai kamu mau berdandan kah gitu ya, atau misal intonasi suaranya kamu yang tadinya kayak cowok gitu ya, awah gitu ya, mulai kamu lembut-lembutkan gitu ya. Ada kamunya itu tuh belajar untuk serasi gitu ya, belajar untuk nyambung sama si dia gitu. Ada beberapa aktivitas yang tidak kamu senangi, akhirnya berusaha untuk kamu cintai gitu ya, biar kamu bisa nyambung nih dengan dia. Misal dia itu tuh senengnya bola gitu ya, sementara kamu nggak paham apa sih bola ini, tapi kamu mau belajar gitu, kamu mau belajar kena ada ya nama klub bolanya ini itu, dia senangnya sama klub yang ini, siapa ya kira-kiranya di situ tuh pentolannya, aku cari tahu tentang itu, gitu ya. Jadi mari lihat kamu belajar memasukkan dirinya kamu kepada si pasangannya kamu ini
gitu. Dalam berumah tangga juga sama demikian. Oh ini tuh suaminya aku seneng makan, berarti aku harus belajar banyak menu masakan gitu. Ya kan? Oh istriku ini tuh dia orangnya ngambekan, padahal aku ini pemarah. Oke, sifat pemarahnya aku kurang-kurangi, untuk satu saat aku hilangkan jika bisa. Seperti itu ya. Maunya kamu langgeng soalnya relationship kalian berdua ini gitu ya. Nah, tetapi setelah kamu belajar untuk melayakkan diri, katakan seperti itu ya, belajar untuk melayakkan diri. Nah, sekarang kamu kayak sembari aku semakin mengupgrade dirinya aku kasih pancingan kepada dia supaya dia juga sama seperti apa yang aku lakukan, gitu loh. Ya, lebih bergiat, lebih bersungguh-sungguh, gitu ya. Biar dia juga bisa mengerti akunya ini tuh kayak gimana gitu ya, supaya enak nih jalannya rumah tangga, jalannya hubungan pacaran ini gitu ya di sana. Jadi kayak kamu mau mengkondisikan secara halus si dianya atau hubungan kalian ini gitu ya, biar lebih membaik lagi semakin bertambahnya waktu kalian bersama. Seperti itu ya, bukan mancing-mancing biar geger gitu ya, biar yang negatif-negatif, entah itu perpisahan terjadi, entah itu perselisihan semakin menajam, enggak ya, enggak. Untuk maksud dan tujuan yang positif, seperti itu ya. Jadi ya inilah bentuk dari usaha dan upayanya kamu gitu kan, dalam relationship-nya kalian berdua gitu loh ya. Tapi kalau melihat begini nih, energi dari seseorang yang kamu sedang bersamai ya, dia memang ini tuh dalam kondisi lagi menilai kamu gitu, memang dalam kondisi menilai ya, apa itu namanya ya, menilai untuk sebagai bahan pertimbangan tentang hubungan kalian. Nah, seseorang ini dia bisa aja itu lebih menganggap kalian berdua itu tuh nampaknya cocok hanya sebagai teman saja gitu loh, tidak lebih. Walau kamu bilang kalian udah pacaran sekian tahun, berumah tangga sudah belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi hasil dari evaluasinya dia ya, ketika kalian bersama ini, dia kayak ngelihat ya seperti itu. Kayaknya nggak perlu hubungan ini tuh dipertahankan keeksklusifannya atau diangkat menjadi lebih eksklusif lagi. Nampak dia tidak gitu loh ya. Ini hasil dari perhitungan matengnya dia ini. Mari lihat-lihat. Walaupun kamu sudah berusaha gitu ya, menjadi pasangan yang baik untuk dia. Ya, walaupun kamu udah berusaha untuk mensinkronkan kamu dengan dia, melayakkan dirimu, nge-upgrade dirinya kamu. Tapi di mata si seseorang ini ya, setidaknya sampai tanggal 14 bulan Agustus, boleh-boleh masih belum gitu loh. Masih belum klik sama sosok figur suami, istri, pacar yang dia cari. Seperti itu. Memang sih ada beberapa di sini semacam tidak dulu mau meribetkan diri di soal cinta-cintaan, ada. Jadi ini tuh nampaknya berlaku di hubungan PDKT dan pacaran. Gitu ya. Terutama ini pacaran yang baru-baru seumur jagung ya, 3, 4, 5 bulan gitu kira-kiranya ya. Kayak dia terpikir, nampaknya aku harus lebih fokus nih pada apalah gitu ya. Pada pekerjaan sajalah dulu gitu. Daripada kecinta-cintaan gitu loh. Di sana ya, kayaknya aku lagi gak butuh nih pacar gitu, sebab aku punya tanggung jawab apa gitu ya, menyelesaikan studi
aku mau merawat orang tua sajalah dulu, misal. Aku mau mengutamakan saudara-saudaraku ajalah dulu, gitu ya. Apalagi kalau dia anak sulung kan, anak sulung biasanya kan punya tanggung jawab ya untuk menyekolahkan adik, gitu ya, merawat menjaga orang tua, kira-kira gitu ya. Jadi nanti bisa, kalau dia memaksakan bersama dengan kamu, takut-takutnya kamu kecewa, gitu ya. Dia terbebani, ternyata kamu juga kecewa, terus jadi kayak ngelakuin sesuatu yang sia-sia di sini, gitu ya. Bukannya nambah-nambahin temen, malah nambah-nambahin musuh, gitu ya. Namanya kalau kamu kecewa gitu ya, bisa-bisa kamu akan marah gitu, dan kemudian ya mendaulat dia gitu ya sebagai musuhnya kamu gitu kan. Jadi bisa-bisa ke sana tuh pertimbangan dari si seseorang ini, gitu loh. Cocoknya kamu itu hanya sebatas rekan kerja aja dah gitu. Hanya teman belajar saja kah? Misal kalau kalian ini tuh berawal dari pertemuan di bidang pendidikan misal. Misalnya ya cocokkan antara atasan dan bawahan sajalah. Cocokkan cukup jadi teman komunitas aja lah, sebagai tetangga sajalah gitu dianya. Nggak usah eksklusif lagi dilihat arah-arahnya relationship ini di sana. Mana lagi memang secara karakter mungkin ya adalah ya di situ ya. Atau juga latar belakang bisa, agama juga bisa. Gitu loh ya. Latar belakangnya kamu, misal kamu ini tuh terlalu kaya di matanya dia. Kok kayak nggak nyambung nih, nggak bisa masuk nih aku sama keluarga kaya raya kayak kamu. Gitu ada. Waduh ini agama kita beda nih. Gitu ya. Bisa-bisa yang kayak oke sih nyambung sih kalau secara karakter aku seneng sih sama Gemini, tapi agama kami lain gitu ya. Kamu mau diseret ke agamanya dia, mungkin dia lihat oh kamu juga orangnya religius gitu ya. Dia mau hijrah ke agamanya kamu, tak mungkin gitu ya. Di sana dia juga cinta kepada Tuhannya dia gitu ya kan. Nah jadi daripada ini diperlama-lama, nanti toh ketemunya mentok-mentok sama gontok-gontokan Tuhan siapa yang bener gitu kan. Jadi dia bisa, udah deh, jadi temenan aja dah gitu. Nah di sana, memang ada beberapa ini kayak perkara jarak ya, LDRan. Waduh kamunya di kutub utara, dianya di kutub selatan. Bagaimana mungkin ini hubungan akan berhasil? Gitu ya kan. Kamu gak akan mungkin ke negaranya dia tidak akan mungkin pindah ke kotanya kamu karena keterbatasan apalah gitu. Nah di sana, jadi ada seperti kayak pertimbangan mateng gitu loh dari si seseorang ini. Oh ini peraturan di perusahaan gak boleh punya hubungan cinta-cintaan sesama karyawan gitu ya. Nah dia patuh tunduk gitu loh pada peraturan perusahaan. Nah itu juga bisa di sana. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang dia anggap itu adalah pertimbangan baik gitu ya, peraturan-peraturan mengikat seolah-olahnya seperti itu ya, yang akhirnya tidak membenarkan dianya ini tuh lebih lanjut lagi dengan kamu di sana. Dan nampaknya ini tuh sudah seperti keputusan yang valid ya, seperti sudah sebuah keputusan yang hampir-hampir tidak bisa lagi nih diganggu gugat gitu loh dari seseorang ini. Namun walaupun Mari ngomong seperti ini, bukan berarti Mari nyuruh kamu menyerah ya, bukan. Biar kamu tahu aja, oh ini tantangannya aku gitu ya, bukan mau bikin kamu patah arang, aduh kecele dong aku gitu ya, bukan, tidak ada kesana. Biar kamu ngerti aja sampai sejauh mana sudah hasil dari upaya usahanya kamu gitu. Ya itu juga ya, supaya kamu ngerti aja tantangannya kamu ternyata masih ada lagi nih di depan sana gitu. Biar kamu jangan berleha-leha misalnya seperti itu ya. Di sana biar kamu menemukan jurus-jurus terbarunya kamu untuk memungkinkan hubungan ini sesuai dengan maunya kamu gitu. Jadi jangan yang kayak kepedean sendiri gitu loh. Sangka-sangkanya kamu oh udah jos nih, udah mantep nih gitu ya, sehingga kamu lengah. Tujuannya kamu kan dengan dia, jangan sampai tujuannya kamu itu tuh ndak kesampaian
Nah seperti itu ya maksudnya Mari. Jadi balik lagi bahwa seseorang ini tuh ragu nih. Ragu mau lanjutin relationship-nya kalian. Gitu. Suami istri juga bisa nih ya. Suami istri juga bisa berlaku seperti yang Mari sampaikan tadi. Kalian sudah berumah tangga 15 tahun contoh gitu ya. Contohnya gitu. 15 tahun. Jadi dia evaluasi 15 tahun ini apa sih yang terjadi peningkatan? Apa sih yang terjadi penurunan? Apa sih yang terjadi kemunduran? Mana yang lebih banyak nih? Seperti itu ya. Ada dia timbang-timbang di sana. Untuk sampai tanggal 14 bulan Agustus ini, boleh-boleh yang dia lihat adalah kemundurannya lebih banyak. Penurunannya lebih banyak gitu. Ya. Kok semakin tidak nyaman dalam perjalanan ini di sana. Ya, kok dia tiba-tiba melihat kamu itu tuh, oh kalian hanya cocok sebagai co-parenting saja, gotong royong menjadikan anak ini sebagai manusia yang sukses gitu ya, berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi anak soleh dan soleha di hadapan Tuhan gitu ya. Di sana lebih enak jadi temen aja sama kamunya gitu. Oh lebih cocok ini jadi rekan kerja aja, bukan suami istri, bareng-bareng untuk mengembangkan bisnis ini, sama-sama kaya misalnya, yang seperti itu ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran ke arah sana ini, energi si ayang bebeknya kamu gitu loh. Oh cukup sebagai kenalan doang lah. Nah ini kalau kalian lagi PDKT, tidak usah lebih dulu di situ dia. Kalau PDKT boleh-boleh, memang ini tuh interestnya dia belum begitu besar ke kamu, atau dia belum tahu maksud dan tujuannya kamu tuh ngapain sih ke dia gitu loh. Apakah kamu mau naikin PDKT ini tuh ke arah yang memungkinkan kalian pacaran kah atau bagaimana nih? Nah, bisa ya di sana kalau untuk urusan PDKT. Belum terbacanya dia arah dan tujuannya kamu ke dia, sehingga dia itu tuh nggak usah lah aku GR-GRan lah, nggak usah lah aku ber-effort gimana-gimana lah, nggak boleh aku kegeeran sendiri gitu loh. Aku mau tunggu dulu lah geraknya dari Gemini ini gitu dianya di situ ya. Jadi berarti belum masuk nih jurusnya kamu untuk mancing-mancing seseorang ini mempertimbangkan kalian ke pacaran gitu ya. Ada beberapa ya di situ. Jadi kalau kamu misalnya mencoba, tadi kan kamu Mari bilang kan kamu bisa agak berdrama gitu ya. Jadi kamu jangan kayak berdrama, udah deh aku nggak usah chatting dia hari ini, aku nggak usah telepon dia hari ini, aku nggak usah ngajak dia ngobrol hari ini. Jangan dulu pakai gaya gitu, jangan dulu. Nanti dia takutnya salah paham, mikir kalau ya kamu nggak punya tujuan spesial dengan dia gitu ya. Jangan dulu ke arah sana. Jangan kamu dulu misal kalau kalian pacaran pakai acara pura-pura ngambek, pura-pura cuek, pura-pura nggak peduli, supaya dia ngerasa rindu sama aku, biar dia mendisiplinkan dirinya untuk tidak lagi merasa rindu dengan cara rajin chatting dan telepon aku. Jangan dulu pakai acara-acara gitu. Aku bikin dia cemburu gitu ya, supaya dia lebih berhasrat ke aku. Jangan dulu pakai trik yang demikian. Ekspresif aja dulu. Kamu mau sama dia, maka ekspresifkan aja, nyatakan aja gitu loh, bahwa kamu mau dengan dia. Kalau kalian pacaran, mulai pancing-pancing tentang masa depan gitu loh ya. Secara terang-terangan aja kamu bilang, gimana ya kalau kita pertimbangkan pernikahan sekitar 2 tahun lagi, misalnya kayak gitu ya. Kamu kayak straight to the point aja, tanpa ada yang aling-aling aja gitu loh, biar kamu juga tidak berharap-harap kosong, biar dia juga paham maksud dan tujuannya kamu gimana. Nah gitu ya. Nah kalau kalian rumah tangga, boleh-boleh patutlah juga kamu ngobrol ya dengan suaminya kamu ini atau istrinya kamu ini. Sangka-sangkanya kamu sudah bener nih ngelayakin dirinya kamu, tapi ternyata tolak ukur kelayakannya dia beda gitu ya. Kadang-kadang mau gitu loh
Saya pernah punya klien ya, ini cerita dikit tanpa sebut nama. Jadi dia kayak, oh jadi istri yang baik itu tuh harus pinter masak gitu loh. Jadi dia sibuk berkutat di dapur, keringet-keringetan, bau bawang, bau ketek gitu ya. Karena sangkanya dia menservis suami dengan membuat lidahnya bergoyang, perutnya kenyang gitu. Lah ternyata si suami, dia tuh pengen nengok istri yang cantik gitu loh. Istri yang stylish gitu ya, istri yang keren gitu loh ya. Makanan itu tuh iya sih dia seneng makan, hobi dia gitu ya, kulineran. Tapi melihat istri yang bergaya ya, bergincu merah gitu ya, itu yang dia dambakan gitu loh. Kalau soal makan mah bisa belanja kemana-mana gitu ya. Nah, jadi salah. Istri niatannya baik gitu ya, seperti contoh yang barusan Mari sampaikan itu. Tapi suami punya kebutuhan yang beda. Itu sangka-sangka, oh ini tuh Kim Kardashian sebagai role modelnya perempuan di dunia mesti langsing gitu. Ah ternyata suami senengnya istri yang montok misal, gitu ya. Sangka-sangka istri butuh suami yang memberikan saran dan pendapat secara terbuka. Nggak taunya si istri hanya butuh suami yang meminjamkan dada untuk dia bersandar ketika dia lemah. Hanya butuh suami yang menyediakan telinga, menghidupkan empati dan simpati, bukan memberikan saran dan pendapat. Nah, jadi suami yang tadi menganggap, oh berarti dia minta pendapatnya aku, nyerocos, cacuk gitu ya. Baiknya kamu gini, mestinya kamu gitu, sarannya aku gini, sarannya aku gitu. Lah ini orang nggak butuh saran, ini orang hanya butuh didengar. Nah akhirnya jadi kayak nggak nyaman, gitu. Di sana ya, jadi komunikasi sangat amat penting, keterbukaan sangat amat penting dalam relationship ini. Ekspresi dengan jelas dan nyata itu tuh sangat penting. Jangan pakai acara-acara opposite gitu. Mintanya disayang tapi bikin cemburu. Mintanya diperhatikan tapi pura-puranya cuekan. Nah, jangan dulu opposite gitu. Straight to the point, jelas. Itu ya, kalau boleh Mari memberikan saran ke kamu. Ya, oke. Baik. Jadi ada kemungkinan kesalahpahaman di sini. Ada kemungkinan ketidakterbukaan menyebabkan situasi justru berbeda pandangan. Kamu punya pandangan gas terus, dia punya pandangan mundur saja. Seperti itu. Ya. Oke, di sana. Baik. Gemini, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, ada energi dari Capricorn di sini, Taurus hadir, Capricorn ada, Virgo ada, Aquarius, Pisces di sini, Cancer, dan energi dari Libra hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.